Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mirza dengan NIM A1R125003, Program Studi Psikologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Adam Mansur Sajia, Master of Engineering. Tugasnya yaitu mengerjakan fungsi logika di Excel dari halaman 19 sampai 22. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita buka Microsoft Excel. Pertama-tama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kalau kita sudah isi tabelnya, kita rapikan. Selanjutnya, untuk mengisi gaji pokok, kita akan menggunakan rumus if. Sini kita akan menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung C2 ini kita menggunakan rumus if. Kalau sudah seperti ini, kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Oke, dia otomatis terisi. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel yang lain, contoh yang lain masih menggunakan rumus if. Kita buat di sebelahnya. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita isi keterangannya menggunakan rumus if juga. Jadi kita isi menggunakan rumus if untuk keterangannya. Sama dengan if. Nah, buka kurung. Kita klik sel ini, 2. Kita klik sel I2 ini. Lalu kita ketik di sini lebih kecil, lebih besar, sama dengan 75 untuk nilai KKM-nya, terus titik koma, lalu kita tulis di sini value if true-nya lulus. Titik koma, lalu kita ketik yang value if else-nya yang salah, tidak lulus di sini.
lalu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini kita tarik titik tanda tambahnya ke bawah. Oke, sudah selesai untuk yang rumus if-nya. Lanjut kita akan eh, buat tabel yang multi F yang seperti kita akan lanjut untuk mengerjakan tabel yang multi F yang seperti ini. Karena ini sama, jadi kita tinggal tambahkan tabel grade saja. Oke, langsung saja kita buat tabelnya. Oke, kita salin tabel yang ini dari nomor sertifikat sampai nilai Excelnya kita salin. Setelah itu kita tempel di sini, tempel di sini. Oke, di sini kita tulis multi F. Di sini kita tambahkan tabel grade, kolom grade. Oke, di sini kita akan isi tabel grade-nya menggunakan rumus multi-IF, yaitu sama dengan IF, buka kurung, lalu kita klik sel I2, I9 ini, yang 80 ini, terus kita ketik di sini lebih besar, lalu sama dengan 90, untuk value if true-nya kita isi A. Oke, kita isi tabel grid dengan menggunakan rumus multi-F seperti ini. Lalu kita enter. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu kita enter. Nah, kalau udah kita tarik ke bawah. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan yang tabel menggunakan rumus N. Fungsi N ini menggunakan rumus if dan N. Kombinasi rumus if dan N. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel. Yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu.
Oke, kalau sudah kita rapikan tabelnya. Baik, kita akan isi tabel keterangan menggunakan rumus if dan and. Rumusnya adalah sama dengan if and buka kurung. Kita klik sel yang C3 ini yang 90, nilai teori lebih besar, lalu 70 KKM-nya, terus titik koma, lalu kita klik sel yang D3 ini, kemudian lebih besar juga 70, 70, 70 ini KKM-nya, tutup kurung, lalu titik koma, kita isi value if true-nya itu kompeten. Kompeten. Lalu titik koma, kita isi yang value if else-nya ini itu tidak kompeten, kebalikan dari kompeten. Oke, kalau sudah seperti ini lalu kita enter. Oke, selanjutnya tinggal kita tarik saja ini tanda tambah ke bawah. Oke, dia otomatis terisi. Ini tadi kita menggunakan rumus if dan and. Selanjutnya kita akan mengerjakan rumus yang or ini. Oke, langsung saja kita buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, kalau udah kita akan isi tabel hasil menggunakan rumus if dan or. Oke, rumusnya sama dengan if buka kurung or buka kurung lagi. Lalu kita klik sel C2 ini yang 80. Lalu kita ketik lebih besar dari 85. Koma, kita klik yang sel D2 sama dengan lalu bagus. Titik koma, kalau sudah seperti ini kita enter. Oke, kalau sudah tinggal kita tarik ini ke bawah. Oke, sudah selesai. Baik, di sini saya akan lanjut mengerjakan eh, tugas Excel yang praktik pertemuan ke-6 ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu.
Kalau sudah, kita isi tabel hasil ini menggunakan rumus if dan or, seperti petunjuk pengerjaan yang ada di praktik pertemuan ke-6 ini. Nah, petunjuknya di sini diterima apabila memiliki syarat umum kurang atau sama dengan 32, pendidikan S1, bisa bahasa Inggris, IPK 4, nilai potensi minimal 80, dan kemampuan mengajar bagus. Oke, langsung saja kita isi menggunakan rumus if dan or. Oke, sama dengan if buka kurung or buka kurung lalu kita pilih yang umur ini di sel C2. Oke, lalu kita ketik lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan 32, lalu titik koma, kita pilih yang ini S1 sesuai yang ada di kebentuknya tadi, 1, lalu sama dengan sel D2 ini sama dengan S1, ini S1, 1, titik koma, kalau kita klik yang sel bahasa Inggris ini, yang tidak ini kita klik, lalu sama dengan dengan bisa, ketentuannya bisa, berarti kita ketik bisa, titik koma, terus kita pilih yang nilai IPK ini, kemudian sama dengan lagi kita ketik di sini 4,0, kita klik yang tes potensi, lalu kita ketik di sini lebih besar sama dengan ini 80, yang ada di petunjuknya nilai potensi minimal 80, jadi kita ketik di sini lebih besar sama dengan 80, titik koma, terus kita klik yang wawancara ini yang bagus, kemudian sama dengan ruangannya di sini bagus, oke, terus titik koma, titik koma, wait, salah ini, kita tutup kurung dulu, lalu titik koma, lalu kita ketik di sini diterima terus kebalikannya ditolak, berarti ditolak. Oke, kita lihat dulu rumusnya ada yang salah atau enggak. If or satu titik koma bisa IPA 4,3 80,
sama dengan titik koma, wawancara sama dengan bagus. Oke. Jadi lalu kita tutup kurung ya. Ini kita tutup kurung. Ini lalu tutup kurung. Kita enter. Oke, sudah. Oke, kalau begini, kalau sudah kita tarik ke bawah. Oke, diterima ya semua. Oke, lanjut kita kerjakan yang tugas asistensi ini. Oke, kita tambahkan sheet-nya. Kita kerjakan yang tugas asistensi ini. Oke, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan isi nilai rata-rata menggunakan rumus average seperti yang ada di ketentuan ini. Langsung saja kita isi menggunakan rumus average, itu sama dengan average buka kurung, lalu kita blok sel C5 sampai E5 ini. Kalau sudah tutup kurung lalu enter. Oke, selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Oke, kalau sudah selanjutnya kita isi tabel grade menggunakan rumus if. Oke, selanjutnya kita isi tabel grade menggunakan rumus multi-if, yaitu rumusnya multi-if sesuai dengan keterangan yang ada, ketentuan yang ada di tugas asistensi ini. Ini buatlah grade lebih kecil, lebih besar 80 sama dengan A, lebih besar 70 sama dengan B, lebih besar 60 sama dengan C, dan lebih kecil 60 sama dengan D. Oke, langsung saja kita isi menggunakan rumus multi-if, yaitu sama dengan if buka kurung, lalu kita klik nilai rata-rata yang ini, F5 ini, lalu kita ketik lebih besar sama dengan 80 ini, seperti yang ada di contoh ini, yang ada di ketentuan. Lebih besar sama dengan 80 titik koma sama dengan 80 itu A, jadi kita ketik A, dan titik koma if buka kurung nilai rata-rata lagi, lalu lebih besar
sama dengan 70 titik koma tanda petik B karena lebih besar dari 70 itu B, lalu titik koma kita ketik lagi if buka kurung, kita klik lagi ini nilai rata-ratanya, setelah itu if nilai rata-rata lalu lebih besar sama dengan 60 titik koma, lebih besar sama dengan 60 itu C, lalu titik koma lagi, lalu kita ketik if lagi, if kemudian buka kurung nilai rata-rata ini lagi, setelah itu lebih kecil sama dengan 60 itu di ketentuannya lebih kecil sama dengan 60 itu D, kita ketik sini D, lebih kecil sama dengan 60 itu D, D lalu kita tutup kurung. Tiga, tutup kurungnya ada 4. Oke, kita lihat dulu rumusnya ada yang salah atau enggak. If F5 rata-rata ini lalu ini sama dengan 80 titik koma A titik koma if ia lebih besar sama dengan 70 B if F5 lebih besar dari 60 sama dengan lebih besar sama dengan 60 titik koma C titik koma if lebih kecil 60 dari D. Oke, kalau sudah begini kita enter. Nah, oke, sudah. Ini create menggunakan rumus multi F. Oke, langsung saja kita tarik ke bawah untuk supaya dia terisi semua otomatis. Oke, kasih rata. Oke, selanjutnya kita isi tabel keterangan menggunakan rumus masih menggunakan rumus multi IF juga. Oke, sama dengan rumusnya sama dengan if buka kurung, lalu kita klik nilai rata-rata, lalu lebih di keterangannya ini lebih besar sama dengan 70. Berarti di sini kita ketik lebih besar sama dengan 70. Lebih besar sama dengan 70 titik koma. Lalu ini value if true-nya berarti dia lebih besar sama dengan 70 dinyatakan lulus. Berarti kita ketik di sini lulus. Titik koma, lalu if lagi buka kurung, kita ketik yang ini, kita klik yang nilai rata-rata, lalu sesuai yang ada di keterangannya ini lebih kecil sama dengan 70. Lebih kecil, lebih kecil, sorry, ini lebih kecil 70 titik koma, kita ketik di sini lebih kecil 70 itu tidak lulus. Jadi kita ketik di sini tidak lulus. Tidak lulus, lalu kita tutup kurungnya 2 kali. Oke, kalau sudah kita enter. Ada yang salah di bagian mana yang salah? Sama dengan if F2 ini lebih besar sama dengan 70 titik koma,
lulus, titik koma, if. 5 lebih kecil 70. Tidak lulus. Kurang sama dengan mungkin ya, sama dengan. Enter. Ini kurang tanda petiknya. Oke. Oke, sudah. Kalau begini lalu kita enter. Nah, ini kalau sudah begini kita tarik ke bawah hasilnya. Oke, selesai. Kalau sudah begini sudah selesai. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.